Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih. Dengan atas nama siapa? Nama saya Cintami. Oke, baik. Bagaimana sih kabar adik Cintami hari ini? Oke, baiklah. Kalau pas saya mengerti sekarang ya. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir pada sesi konseling kita pada hari ini. Saya Bapak Aris. Sebagai konselor di sini, saya harap sesi ini bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi adik Cintami untuk berbagi dan menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah ini. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa konseling ini bersifat rahasia. Jadi adik Cintami ini bebas ingin bercerita dalam bentuk apapun, secara sukarela, secara tanpa paksaan maksud saya. Oke, baiklah. Saya juga tidak akan memaksa dan Anda boleh berhenti kapanpun jika Anda merasa tidak nyaman dalam sesi ini. Jadi silakan mulai dari manapun Anda merasa nyaman, apa yang membuat Anda memutuskan untuk datang hari ini. Oke, silakan boleh diceritakan apa masalahnya yang akan kita. Jujur, sekarang ini lagi agak bingung dengan perasaan diri sendiri. Nah, kadang marah, kadang sedih juga. Jadi nggak tahu alasannya kenapa gitu. Oke, kamu lagi merasa sedih, oke, marah nggak tahu gitu ya. Biasanya kalau misalkan merasakan sedih dan marah itu biasanya ingat apa sih? Apakah ingat kejadian ataupun yang sudah lalu atau gimana? Jujur, saat ini lagi bingung dengan perasaan diri sendiri. Kadang marah, kadang sedih juga. Jadi nggak tahu alasannya itu kenapa gitu. Oke. Kalau kamu lagi ngerasa marah atau sedih nih, biasanya kamu ingat apa? Apakah kejadian yang sudah berlalu ataupun apa gitu? Aku ingat waktu kecil orang tua aku tuh sering marah sama aku. Nah, jadi sering merasa kayak nggak pernah cukup baik buat mereka gitu. Oke, nah itu penting banget loh. Kamu pernah coba nggak cerita bagaimana rasanya pas dikasih perlakuan kayak gitu oleh orang tua kamu? Atau kamu pernah cerita nggak sih kepada teman kamu kah atau kepada yang lain kah yang kamu percayai lah? Nggak pernah cerita. Jadi Oh. seringnya tuh diam aja gitu. Malah sering kadang marah tapi lebih ke nyimpan sendiri marahnya. Jadi kamu kayak memendam marah tapi nggak bisa dikeluarin gitu ya? Iya begitu. Oke, dari cerita kamu aku lihat ada dua hal yang saling tarik-menarik nih. Kamu pengen diterima dan dihargai, tapi takut kalau kamu jujur sama perasaan kamu nanti malah ditolak. Itu yang bikin kamu sering tahan marah-marah kan? Ya. Soalnya selama ini aku merasa kalau aku marah, orang bakal kecewa sama aku. Betul. Jadi sebenarnya kemarahan kamu ini kayak sinyal yang terkunci di bawah sadar. Kita sebut ini represi, yaitu memendam perasaan yang nggak boleh keluar, tapi efeknya bisa muncul dalam bentuk ledakan emosi atau stres. Oke, sekarang kita bisa coba latihan kecil gitu. Kamu bisa mulai curhat atau tulis perasaan kamu dengan cara ngerjurnal kah atau tulis di buku harian atau buku daily life ataupun dengan ngobrol dengan melakukan cerita kamu ke teman kamu gitu, apapun itu. Kadang dengan seperti itu yang awalnya kita emosi yang jadinya dipendam bisa terasa lebih lega lewat tulisan ataupun luapan cerita kita kepada orang lain gitu kan. Oke, aku mau coba itu. Soalnya aku ini susah untuk jujur dengan orang.
Kalau hal itu biasa aja kok, dan itu kan proses. Kalau kamu udah mulai nyaman mengekspresikan perasaan, lama-lama marah dan sedih itu bisa kita kendalikan gitu loh. Pasti kamu bisa kendaliin marah dan sedih kamu. Jadi kamu tidak perlu takut. Aku nanti takutnya marah, takutnya nanti bisa kecewain teman kamu. Enggak, itu bisa kamu kendaliin dan itu hal biasa. Pasti teman kamu bisa mengerti yang kamu rasakan. Walaupun emang enggak, ya walaupun emang sebagian orang yang mengerti. Dari masalah yang kamu sampaikan ini dapat kita simpulkan kalau kita sebagai makhluk sosial itu harus mengungkapkan masalah kita. Kita bisa melalui orang tua kita terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kamu takut untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan dan takut responnya berbanding terbalik dari yang kamu harapkan, bisa juga melalui teman terdekat yang bisa dipercayai untuk menjaga kerahasiaannya. Dengan begitu, kamu bisa mengontrol mood dan emosi kamu seperti marah dan sedih. Tuh. Baik Pak, saya juga berterima kasih kepada Bapak yang telah bersedia mendengarkan cerita saya. Insya Allah saya akan mencoba saran yang Bapak berikan dan juga semoga bisa berhasil Pak. Oke, baiklah. Mungkin sampai sini sesi konseling kita. Sampai jumpa di lain waktu. Gitu. Baik, silakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya Sama-sama. izin pamit dulu ya Pak. Iya, jadi jalan, ya selalu ya, bahagia selalu. Bye. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bye.